Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hari ini Roy Suryo kembali jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang dimulai pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dari pihak termohon Polda Metro Jaya. Dalam sidang tadi, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Roy Suryo pun akan mengajukan replik untuk menjawab Polda Metro Jaya sebagai termohon. Undang-undang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam dilarang saling mendahului, ya gitu. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat, ya. Apalagi menyerang kliennya sendiri, itu fatal, ya akibatnya. Sehingga penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ya ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Ya kenapa kami memilih ya tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Ya kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Ya gitu. Nanti kita akan menjawab dengan replik. Replik itu adalah replik Harun. Gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengetahui situasi terkini sidang pra-peradilan Roy Suryo, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Naura, apa saja poin penting dari jawaban pihak Polda Metro Jaya? Ya, sore Nadia dan juga pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan kedua dari Roy Suryo baru saja dilaksanakan yang dimulai dari pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang kalau misalnya untuk saat ini sudah diskors untuk yang kedua kalinya, di mana skors ini dilanjutkan nanti pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Namun tentu saja dari pagi hingga tadi saat pihak Roy Suryo ini melakukan doorstop kemudian juga menyampaikan kepada para awak media ini terkait dengan memang tadi sudah ada penyampaian dari replik dari tim kuasa hukum Roy Suryo, di mana mereka ini memang jelas keberatan dengan adanya tuntutan dari yang diajukan dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan, di mana memang kalau misalnya kita melihat kembali juga dari pernyataan dari Polda Metro Jaya pun juga terkait dengan pra-peradilan yang diajukan ataupun yang di hari ini diagendakan, ini mereka juga memohon untuk pra-peradilan ini ditolak secara keseluruhan dikarenakan memang penetapan dari Roy Suryo menurut mereka ini dinilai sudah sesuai dengan prosedur hukum dan juga berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dan tadi dari tim kuasa hukum Roy Suryo ini juga ada beberapa yang disampaikan, beberapa poin yang menurut mereka dari ajuan dari Polda Metro Jaya kemudian juga Kejaksaan ini masih ada yang sedikit ambigu, di mana tadi sempat menyampaikan bahwasannya untuk saksi ini total ada 148 saksi yang sudah diperiksa, dan hingga saat ini pun dari tim kuasa hukum ini menanyakan terkait dengan kredibilitas dari 148 saksi tersebut. Apakah memang ini berkompeten dalam bidangnya? Kemudian juga 148 saksi ini siapa saja, dan apakah memang dari saksi tersebut ini menghasilkan pun adanya putusan dari yang diajukan. Terkait hal itu memang pastinya nanti akan disampaikan kembali, dari mana tadi replik sudah disampaikan dari pihak pemohon, kemudian juga nanti duplik akan dilanjutkan di sore hari nanti, sehingga nanti kita akan memantau kembali jawaban ataupun juga tanggapan dari pihak seperti Polda Metro Jaya juga Kejaksaan. Dan kalau kita melihat juga untuk agenda selanjutnya ini akan dijadwalkan kembali untuk sidang lanjutan ya ataupun putusan pra-peradilan yang sudah dijadwalkan nanti akan dibacakan pada tanggal 20 Juli 2026 mendatang. Sementara itu Nadia kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung.
Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Di tengah pelimpahan kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri dan Jaksa Agung bertemu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam kunjungannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan jajarannya siap memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari mata rantai keadilan atau criminal justice system. Kapolri juga menyinggung kedua institusi siap memperkuat program kemitraan yakni tukar-menukar penyidikan antara Jaksa dan Polri agar koordinasi mata rantai keadilan dapat terus berkelanjutan. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan sinergitas kedua institusi diperlukan karena hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan dan putusan yang baik. Usai memberikan keterangan pers, Kapolri dan Jaksa Agung bahkan menyatukan kepalan tangan bersama. Bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersih.